Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledia Margarenica dengan NIM 2011250005. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai mata kuliah pengembangan nilai-nilai agama dan moral dengan dosen pengampu Bunda Wiwinda MAG. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak dalam mengelola dan mengapresiasikan emosi secara lengkap, baik emosional. Anak mampu berinteraksi dengan teman sebayanya atau orang dewasa di sekitarnya secara aktif, belajar dengan mengeksplorasi lingkungannya. Pengembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika peristiwa dengan orang-orang di lingkungannya yang diperoleh secara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Karakteristik pengembangan sosial emosional anak usia dini yaitu 1. Emosi anak berlangsung singkat. 2. Emosi anak bersifat intense. 3. Emosi anak bersifat temporer. 4. Emosi anak muncul cukup sering. 5. Emosi anak bermacam-macam. 6. Emosi anak dapat dideteksi dengan melihat gejala berikutnya. 7. Ketentuan emosi anak dapat berubah. 8. Ekspresi emosi anak dapat berubah-ubah. A. Kondisi kesehatan yang baik mendorong emosi yang menyenangkan menjadi dominan, sedangkan kesehatan yang buruk menyebabkan emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. B. Suasana rumah. C. Hubungan dengan para anggota keluarga. D. Hubungan dengan teman sebayanya. E. Perlindungan yang berlebih-lebihan. F. Aspirasi orang tua. H. Bimbingan dengan titik berat pada penanaman. Pentingnya pengembangan aspek sosial emosional untuk anak usia dini yaitu membantu anak untuk mengapresiasikan diri. Anak-anak cenderung mengikuti tingkah laku dan cara bicara orang di sekitarnya, namun anak tidak tahu bahwa itu baik atau tidaknya. Jadi kamu bisa membantu si kecil untuk mengungkapkan emosinya sendiri. Pembelajaran yang cocok adalah pembelajaran terpadu dengan berbasis tema. Melalui tema, anak akan lebih mudah dalam membangun konsep tentang benda atau peristiwa yang ada di lingkungannya. Dengan mempelajarkan pembelajaran terpadu sejak dini, anak usia sudah terlalu mengaitkan informasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara wajar dapat menghadapi situasi silang lingkungan, silang pengetahuan, atau silang perangkat. Strategi yang dilakukan guru dalam mengembangkan sosial emosional anak yaitu dengan cara melakukan pembelajaran gabungan antara kelompok A dan kelompok B. Kegiatan yang dilakukan dengan mengajak anak bermain yang mengeluarkan kerjasama, motivasi anak, memupuk rasa percaya diri, dan memberikan pujian terhadap usaha anak. Strategi yang dilakukan guru tanpa disadari anak dapat membentuk karakter anak. Evaluasi pengembangan sosial dan emosional anak usia dini dapat diartikan sebagai suatu proses ketercapaian standar tingkat pengembangan sosial dan emosional anak usia dini. Dalam evaluasi, hasil dari kegiatan penilaian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pendidikan PAUD untuk menentukan apakah pengembangan sosial dan emosional anak usia dini sudah optimal atau belum. Berdasarkan pengertian tersebut, karakteristik evaluasi pengembangan sosial emosional usia dini diantara lain yaitu ada 2 jenis teknik yang dapat digunakan oleh pendidikan PAUD dalam melaksanakan evaluasi pengembangan sosial dan emosional anak yaitu 1. Observasi, 2. Catatan anekdot. Pada usia taman kanak-kanak, anak telah memiliki pola moral
pola moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka mengembangkan moralitasnya. Orientasi moral didefinisikan dengan moral position atau ketetapan hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang terhadap suatu nilai moral yang didasari oleh cognitive motivation, express and affective motivation aspects. Tahap pengembangan moral seseorang akan melewati 3 fase, yaitu premoral, kontrasional, dan autonomos. Anak taman kanak-kanak secara teori berada pada fase pertama dan kedua. Oleh sebab itu, guru diharapkan memperhatikan kedua karakteristik tahap pengembangan moral tersebut. Sedangkan menurut Piaget, seorang manusia dapat mengembangkan moral melalui tahap heteromos dan autonomos. Seorang guru taman kanak-kanak harus memperhatikan tahap heteromos karena pada tahap ini anak masih sangat labil, mudah terbawa arus, dan sudah terpengaruh. Mereka sangat membutuhkan bimbingan, proses latihan, serta pembiasaan yang terus-menerus. Setiap tindakan guru atau orang tua dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh keputusan profesional yang diambil berdasarkan informasi dan pengetahuan yang sekurang-kurangnya meliputi 3 hal, yaitu apa yang diketahui tentang proses pembelajaran perkembangan anak-anak, apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan setiap individu anak di dalam kelompoknya, serta pengetahuan tentang konteks sosial kultural di mana anak hidup. Pengembangan nilai-nilai agama yang dimaksud ini adalah proses pengembangan nilai-nilai agama yang meliputi keimanan, ibadah, dan akhlak pada anak yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan tanggung jawab. Ruang lingkungan pengembangan nilai-nilai agama bagi anak dan anak taman kanak-kanak. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam menetap penanaman nilai-nilai agama pada anak taman kanak-kanak, yaitu aspek usia, aspek fisik, dan aspek psikis anak. Strategi dan pengembangan keagamaan pada anak usia dini yaitu 1. Menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menciptakan rasa nyaman, rasa aman. 3. Mencium dan membelai anak. 4. Menanamkan cinta tanah air. 4. Menanamkan cinta air. 5. Meneliti dan mengamati. 6. Membentuk dan mengaktifkan potensi berpikir anak. 7. Memberikan penghargaan pendidikan jasmani. 9. Teladan yang baik. 10. Pemulangan dalam proses pembelajaran. 11. Memenuhi kebutuhan bermain. Untuk menjaring data hasil belajar, Anda dapat menggunakan hal-hal yang bisa memberikan masukan penilaian prestasi anak seperti anak dari kegiatan atau proyek, pekerjaan rumah, karya wisata, penampilan anak, demonstrasi, dan catatan observasi. Penilaian yang digunakan untuk menilai bidang pengembangan nilai agama adalah sebagai berikut, yaitu pengamatan dan pencatatan anekdot, penulisan melalui teks perbuatan, pernyataan lisan yang menceritakan kembali hal-hal yang dapat dicegat guru sebagai bahan penelitian adalah anak-anak yang belum dapat menyelesaikan tugas dan anak-anak yang dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Kebiasaan anak yang belum sesuai dengan yang diharapkan dan kejadian-kejadian yang penting yang terjadi pada hari penulisan pelaporan hasil penilaian pada laporan pengembangan anak.
Sebelum uraian terlebih dahulu dilaporkan pengembangan anak secara umum untuk tiap-tiap program pengembangan. Untuk laporan secara lisan dapat dilaksanakan dengan bertatap muka dan mengadakan hubungan atau informasi timbal balik antara pihak TK dan orang tua dari si anak ini. Itulah pemahaman materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.